Kondisi yang prihatinkan ini semakin menyita perhatian keluarga dan sahabat yang menyayangi Olga. Sudah hampir seminggu, pihak dokter kesulitan merekam riwayat medisnya lantaran Olga menolak untuk diambil darah alias takut suntik jarum. Bukan hanya itu, Olga bahkan menolak tindakan CT scan. Penolakan Olga inilah yang membuat tingkat kesehatan Olga semakin menurun, hingga akhirnya harus dilarikan ke ruang ICU. Ah, iya belum sadar lagi masuk ke ICU. Enggak, cuma dicek-cek aja, doain aja mudah-mudahan lancar semuanya ya. Dadah. Dari dulu mbak, itu anak kan aku bilang orangnya itu, Olga itu dia terlalu nggak mau banyak pikiran. Lebih baik dia ntar dulu deh. Gitu ya, ntar deh mak, ntar ya mak. Udah ambil darah susah, disuntik susah gitu ya. Jadi sakit kepala itu kan bisa apa aja penyebabnya gitu. Antara lain mah gitu ya, kurang istirahat, kurang tidur, kecapean, bisa apa aja. Setelah sempat menolak menjalani serangkaian tes, akhirnya kini terjawab sudah apa penyakit yang menggerogoti Olga Syaputra. Yap, pihak dokter yang merawat Olga Syaputra mengatakan bahwa Olga menderita meningitis atau radang selaput otak. Meskipun sempat menolak untuk melakukan perawatan secara medis, beruntung Olga mau menjalani pemeriksaan darah dan serangkaian pemeriksaan lainnya, sehingga akhirnya dokter bisa mengetahui penyakitnya. Selain itu, kekuatan doa dan dukungan dari keluarga dan sahabat terdekat dapat mempercepat kesembuhan untuk Olga. Pada Rabu kemarin, terlihat sejumlah rekan sesama selebriti menjenguk Olga di rumah sakit untuk memberikan doa serta semangat untuk pria yang sempat dikabarkan dekat dengan Jessica Iskandar ini. Beredar kabar kalau kondisi kesehatan Olga Syaputra makin memburuk. Bahkan pria berusia 31 tahun itu telah dipindah ke Singapura untuk menjalani perawatan intensif. Keberangkatan Olga ke Singapura ini memang terkesan diam-diam. Meskipun telah menyatakan akan segera mencari pengobatan yang terbaik di sana, namun sebelumnya pihak manajemen sempat menyatakan kalau belum mengetahui kapan tepatnya mereka akan berangkat. Namun secara mendadak, presenter kocak itu sudah berada di Singapura. Benarkah kritisnya kondisi Olga menyebabkan ia harus segera dipindahkan? Beberapa sahabat Olga pun tak mengetahui tentang kabar tersebut. Aku belum tahu sama sekali karena terakhir belum sempat ngobrol, paling cuma Macan sama siapa? Macan doang. Bilang juga belum tahu. Jadi mereka baru mau besok sana, jadi belum tahu. Karena juga mungkin lagi pada istirahat kali di situ. Oh, kurang tahu aku. Kalau itu coba bicara manajemennya aja, karena saya juga kemarin mau beberapa kali ke sana nggak bisa masuk karena kan di ICU. Meskipun tak mengetahui kondisi terakhir sahabatnya tersebut, namun baik Luna Maya maupun Raffi Ahmad tetap mendoakan yang terbaik bagi kesembuhan Olga. Tak terkecuali artis Julia Perez. Pokoknya kalau aku sih selalu mendukung Olga, mau dibawa kemanapun. Dia udah bilang sama teman-teman, Olga mau dibawa kemanapun, kita harus mendukung dia untuk kesembuhan dia. Keputusan pihak keluarga untuk membawa Olga Syaputra ke Singapura bukanlah tanpa alasan. Bila sebelumnya mereka tidak mengetahui penyakit yang diderita oleh presenter dahsyat tersebut, kini setelah tahu Olga menderita meningitis atau radang selaput otak, sepertinya keluarga siap untuk memberikan perawatan yang terbaik untuk Olga. Saat ini Olga kami rawat dengan meningitis, ya. Tidak ada kanker otak, tidak ada saraf kejepit atau apa. Jadi kami rawat dengan meningitis. Bila pihak rumah sakit di Jakarta telah siap untuk memberikan perawatan terbaik, lantas mengapakah kalau kondisi Olga telah membaik, keluarga tiba-tiba saja mengambil keputusan untuk segera menerbangkan ia ke Singapura? Tak cuma itu saja, kabarnya Olga pun akan segera menjalani operasi di sana. Nggak tahu juga sih, belum sama sekali belum tahu. Karena tanya Chan juga belum tahu. Luna Maya memang belum mengetahui kondisi terakhir Olga. Apakah sahabatnya itu sekedar berobat atau menjalani operasi juga? Namun begitu, mantan kekasih Ariel Noah ini siap menyusul untuk Olga dan melihat kondisinya di sana. Tak jauh berbeda dengan Luna Maya, demi bisa melihat kesembuhan Olga Syaputra juga rela untuk menjual mobil mewahnya. Nggak perlu gue jual mobil gue lagi untuk dia sembuh, ya gue jual lagi, namanya temen. Jadi sebegitulah persahabatan gitu. Apapun yang terjadi, kalau teman untuk bisa hidup lagi, ya hidup lagi. Ya pastilah, gue inget cerita waktu gue dulu gue sempet
tiba-tiba sakit. Ya namanya sakitnya pasti tiba-tiba. Kadang-kadang kita baru ngerasa kita baik-baik aja. Tapi ketika itu terjadi, udah nggak ada waktu lagi ya udah. Makanya dari sekarang olahraga yang baik, istirahat yang cukup, jauhin narkoba, jangan merokok, begadang kalau nggak perlu nggak usah. Udah itu aja. Kuncinya itu makan makanan yang baik, jangan makan makanan yang nggak baik gitu. Jadi maksudnya tuh kayak buah-buahan, pasal 5 sempurna. Selama menjalani pengobatan di Singapura, beredar kabar kalau Olga meninggal dunia. Kabar tersebut tersebar luas lewat pesan berantai di BlackBerry Messenger. Tak cuma Aditya Kumai yang membantah berita tersebut, David Jasma, adik dari Mark Tera, manajer Olga, juga membantahnya. Kabar soal Olga meninggal sendiri muncul pada Kamis 8 April 2014 lalu. Disebutkan bahwa Olga meninggal di rumah sakit Singapura pada pukul 21:35 waktu setempat. Pesan itu menyebutkan bahwa Olga meninggal di usia 29 tahun. Padahal Olga sebenarnya lahir pada 8 Februari 1983, berarti saat ini ia berusia 31 tahun dan bukan 29 tahun. Olga Saputra kini masih terbaring lemah di rumah sakit setelah beberapa minggu mendapat perawatan intensif. Meskipun begitu, kondisinya sampai saat ini cukup stabil. Mungkin biaya yang harus dikeluarkan demi bisa sembuh mampu untuk ditanggung sendiri oleh Olga. Maklum saja, honornya sebagai presenter sudah mencapai angka yang sangat tinggi. Selama ini, Olga memang dikenal sebagai orang yang gila bekerja. Setiap harinya selalu dihabiskan untuk selalu berpindah lokasi syuting dari satu tempat ke tempat yang lain. Bisa dibayangkan dengan kerja kerasnya itu, pastinya Olga memiliki finansial yang sangat matang. Namun apalah arti itu semua, bila kini ia sama sekali tidak bisa menikmati semua jerih payahnya tersebut. Mampu membiayai pengobatannya sendiri tak lepas dari hasil jerih payahnya selama bekerja di dunia entertainment. Jika dirunut dari belakang, pria yang memiliki nama lengkap Yoga Saputra ini awalnya hanya penggemar yang sering meminta tanda tangan serta foto bareng idolanya. Keberuntungan menghampiri saat dirinya ditawari bermain di film Lenong Bocah. Sayangnya Olga diharuskan ikut latihan terlebih dahulu di Sanggar Ananda. Karena tak punya uang, Olga terpaksa menjual kulkas demi membayar kursus di Sanggar Ananda. Selama aktif di Sanggar Ananda, Olga juga sering ikut syuting meskipun hanya peran-peran minor. Olga juga pernah menjadi asisten penyanyi Rita Sugiarto. Ketekunan Olga berbuah manis. Setelah sempat berperan di sinetron Kawin Gantung dan Ciyoyo, Olga menjadi presenter ngidam yang berpasangan dengan Jeremy Thomas. Olga juga bermain di acara komedi Jangan Cium Kue dan disusul Extravaganza ABG. Bergabung dengan Extravaganza ABG pada tahun 2005, nama Olga mulai dikenal. Namanya benar-benar melambung setelah di awal 2007 bergabung bersama Indra Bekti dan Indy Barens di acara Ceriwis. Di tahun 2008, nama Olga semakin melambung. Setelah menjadi presenter TV acara musik dahsyat di stasiun RCTI bersama Luna Maya dan Raffi Ahmad. Tak puas hanya menjadi presenter dan bintang film, Olga mulai merambah dunia tarik suara. Saat ini, Olga telah merilis 2 lagu singlenya, yaitu Hancur Hatiku dan Jangan Ganggu Aku Lagi. Yang keduanya merupakan lagu ciptaan Charlie ST12 dengan label Nada Suara. Olga juga memenangkan penghargaan sebagai presenter acara variety show musik terfavorit dan pelawak terfavorit dalam Panasonic Awards 2009 dan Panasonic Global Awards 2010 yang disiarkan di RCTI, MNC TV, dan Global TV.